dosa yang besar yang kita pelajari yang dianggap biasa itu adalah melakukan kesyirikan. Dan kita sudah pahamkan dan sudah kita jelaskan secara panjang lebar bagaimana kesyirikan itu. Dan bagaimana kesyirikan itu merupakan perkara yang berat, yang mampu menghapuskan semua timbangan kebaikan yang kita lakukan. Sampai kita juga menyampaikan dan menerangkan perkataan dari Imam Ibnu Taimiyah. Orang yang akidahnya benar, dosanya itu banyak, masih bisa masuk surga. Tetapi apabila orang itu akidahnya rusak, walaupun dosanya itu sedikit, maka dia kekal di dalam neraka. Karena sesungguhnya kesyirikan itu menyebabkan semua kebaikan, walaupun sebesar gunung, setinggi langit, tidak ada harganya dan tidak ada pahalanya di sisi Allah ketika ibadah kita sudah tercampuri dengan kesyirikan. Ibarat susu itu pahala kita, ibarat nila itu adalah kesyirikan. Makanya ketika kesyirikan itu sudah menghampiri perbuatan baik yang telah kita lakukan, hancur, musnah, tidak ada harganya di sisi Allah. Itu yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan menyampaikan di antara fenomena-fenomena kesyirikan yang terjadi dan mewabah di masyarakat itu apa? Nah, ini akan menjadi kajian kita. Maka kemudian Syekh Shalih Al-Munajjid menyampaikan kepada kita, di antara perkara kesyirikan yang mewabah dan memasyarakat dalam kehidupan manusia itu yang pertama adalah menyembah kepada kuburan. Ini merupakan salah satu fenomena kesyirikan yang banyak di antara kita tidak mengetahui, disebabkan karena minimnya ilmu dan minimnya referensi kita tentang akidah yang benar. Sampai kemudian orang ketika datang ke kuburan yang sifatnya harusnya mengingatkan kita kepada kematian, berubah fungsinya menyebabkan orang terjerumus kepada kesyirikan. Nah, disinilah kita paham kenapa ziarah kubur. Pertama-tama ketika Nabi itu berdakwah Islam, Nabi itu melarang para sahabat itu untuk ziarah kubur ketika beliau sedang berdakwah di kota Mekah. Tidaklah Nabi melarang para sahabatnya ketika Nabi sedang berada di kota Mekah saat itu sebelum hijrah, sampai Nabi melarang para sahabatnya untuk ziarah kubur disebabkan Nabi khawatir ketika akidahnya belum kuat, maka sahabat apabila diperbolehkan untuk datang ke kuburan, maka menyebabkan kesyirikan. Makanya ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah dan mendapati para sahabat sudah kuat di dalam akidah dan tauhidnya, barulah Nabi menyuruh dan meletakkan perintah supaya setiap para sahabat itu berziarah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kita untuk kematian. Makanya ada sebuah hadis Rasulullah SAW ketika kita mendapati Rasulullah itu bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulunya saya itu melarang kalian untuk ziarah kepada kubur. Fazuruha, sekarang datangilah ziarah kubur itu. Walaupun dulunya Nabi melarang, dan Nabi itu ketika melarang ada sebabnya, yaitu menjaga umatnya dan sahabatnya supaya tidak terjerumus kepada kesyirikan. Kemudian Nabi memberikan perintah, larangan itu dihapuskan dengan perintah Nabi, fazuruha, maka sekarang datangilah kuburan itu, fa innaha tuzahidu fil qalbi wa tudzakiru anil akhirah. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian dan membuat kita zuhud dalam perkara dunia. Di situ kita memahami ya Bapak dan Ibu, maka ziarah kubur itu ibarat mata pisau. Dia bisa membawa manfaat, tetapi dia bisa membawa madharat. Kalau kemudian kita salah meletakkan, maka terjerumus kepada kesyirikan. Dan berapa banyak manusia yang mereka mendatangi kuburan, ketika mereka belum memahami tentang hakikat akidah yang benar, terjerumus kepada kesyirikan. Dan itu merupakan perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi kepada umatnya ketika terjerumus kepada kesyirikan. Tetapi ketika datang ke kuburan itu diiringi dengan ilmu yang benar, sesungguhnya ziarah kubur itu memberikan manfaat yang banyak. Karena ziarah kubur itu melembutkan hati yang kasar dan hati yang sakit. Karena sesungguhnya di antara obat dari getirnya hati yang sakit dan keras itu, obatnya adalah ketika ziarah kepada kubur. Makanya Nabi sampai ziarah kubur kebagi. Nabi itu kalau ziarah kubur itu dibagi, salah satu kuburan di kota Madinah, Nabi itu mendatanginya di waktu malam. Makanya kalau kita pengen ziarah kubur itu yang paling bagus malam ya. Kemudian mengingatkan kita untuk kematian dan menjadikan kita zuhud. Karena Nabi ziarah kuburnya itu di waktu malam. Dan sesungguhnya ziarah kubur itu termasuk perkara yang disunahkan oleh Rasul
karena membentuk zuhudnya hati kita dan menjadikan kita ingat kepada kematian. Dan sesungguhnya mengingat kematian itu melembutkan hati. Tetapi apabila kita ziarah kubur tidak diiringi dengan ilmu, terjadilah apa yang dikhawatirkan Nabi, yaitu terjatuhnya kepada kesyirikan ketika mendatangi itu tanpa ilmu. Nah, disitulah kita paham frame-frame yang harus kita sepakati ketika mendatangi kuburan, supaya mencegah kita supaya tidak melakukan kesyirikan di tempat kuburan. Dan itulah yang harus kita sepakati, karena kita khawatir fenomena ini bisa menimpa kepada kita dan keluarga kita. Ketika kita tidak mengetahui bagaimana frame yang harus dipahami ketika ziarah kubur, maka kita khawatir apa yang dikhawatirkan Nabi itu bisa menimpa kepada kita tanpa kita sadari ketika melakukan kesyirikan ketika mendatangi kuburan. Makanya tadi kita katakan mendatangi kuburan itu ibarat, yaitu adalah mata pisau, bisa membawa manfaat tapi juga bisa membawa keburukan dan mandharat dalam kehidupan seseorang.